Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsita Nesi dengan NIM 2005-9018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membuat laporan presentasi bisnis dalam rangka pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah komunikasi bisnis. Yang dalam hal ini, usaha yang saya pilih adalah keripik tempe. Berikut adalah penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan. Latar belakang saya membuat usaha ini yaitu dengan pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, maka sekarang orang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan di luar karena adanya kecurigaan akan penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan. Untuk itulah, saya bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa enak dengan harga yang cukup murah, namun tetap aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya, serta memiliki kandungan gizi yang baik. Dari uraian di atas, maka menurut saya bisnis yang paling potensial untuk saya jalankan adalah bisnis dengan bahan baku dari tempe. Yakni saya akan membuat usaha keripik tempe dengan berbagai macam varian rasa yang akan saya kreasikan nantinya. Visi dan misi saya dalam menjalankan usaha ini. Yang pertama, visi saya yaitu menjadikan keripik tempe sebagai olahan cemilan khas yang terkenal dan disukai oleh semua kalangan. Dan yang kedua, misi saya yang pertama untuk memperkenalkan keripik tempe kepada masyarakat. Yang kedua, mempertahankan rasa khas dari tempe. Yang ketiga, melakukan inovasi pengembangan produk terhadap keripik tempe dengan memberikan tambahan rasa. Yang terakhir, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Strategi saya dalam menjalankan usaha ini. Jika dilihat dari segi produk yang saya tawarkan adalah keripik tempe dengan berbagai varian rasa, di mana keripik tempe yang saya jual itu tidak hanya memiliki rasa original, namun saya juga kreasikan dengan berbagai varian rasa, yaitu ada rasa pedas manis, barbecue, jagung manis, dan akan banyak rasa-rasa lainnya yang akan saya sesuaikan nantinya. Nah, dengan berbagai pilihan rasa tersebut, saya berharap konsumen dapat bebas memilih varian rasa sesuai dengan selera mereka masing-masing. Hal itu pun juga nantinya tidak akan membuat konsumen bosan dengan produk yang saya buat. Produk yang saya buat ini tidak menggunakan bahan kimia berbahaya sehingga cocok untuk dikonsumsi oleh segala usia. Strategi pemasaran. Dalam usaha ini, strategi pemasaran yang saya gunakan untuk di tahap awal ini adalah 3. Yang pertama, saya menggunakan media banner, di mana teknik ini merupakan teknik promosi yang cukup sederhana, tidak memerlukan banyak biaya, dan saya cukup untuk memasangkan banner di dekat lokasi usaha untuk mempromosikan usaha saya kepada customer. Metode promosi yang saya gunakan yang kedua adalah metode yang saat ini sangat marak digunakan oleh banyak pelaku usaha, yakni internet. Bagaimana kita memilih internet? Karena saat ini di semua kalangan sudah pasti memiliki internet dengan memiliki akun sosial media masing-masing. Promosi yang saya lakukan dengan menggunakan metode internet ini saya tuangkan dalam Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Karena saya melihat jika kita menggunakan promosi internet, kita akan menghemat waktu, menghemat biaya, namun juga dapat memasarkan produk kita secara luas ke masyarakat banyak. Di mana tidak hanya terpaku pada tempat saya membuat usaha, namun dapat menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, saya sangat menggunakan metode internet ini dalam penggunaan usaha saya. Metode promosi yang ketiga adalah jika nantinya promosi internet saya berhasil dan banyak disukai oleh para konsumen dan usaha saya sudah mulai diketahui oleh banyak konsumen, maka saya akan memberlakukan sistem reseller di berbagai kota. Selain itu, saya juga ingin membuka cabang nantinya di berbagai kota di luar tempat tinggal saya. Karena menurut saya dengan membuka cabang nantinya akan semakin meningkatkan omset penjualan dari usaha saya. Karena jika kita membuat cabang maka
Mereka yang berada jauh dari kota tempat tinggal saya akan mudah untuk menemukan produk saya nantinya. Sekianlah strategi pemasaran yang akan saya gunakan untuk di awal usaha saya. Nah, yang selanjutnya adalah analisis keuangan. Yang pertama, analisis keuangan mengenai rencana pendapatan harian usaha saya. Ini hanya target yang saya buat. Untuk yang pertama, target penjualan keripik tempe di awal usaha ini, saya ingin mencapai target yaitu terjualnya produk saya 50 pieces per harinya. Dengan asumsi produk saya jual 10.000 per piecesnya. Untuk rincian pendapatannya, jika saya berhasil mencapai target untuk menjual 50 pieces produk, maka dikali 10.000, saya sudah mendapatkan pendapatan 500.000 per harinya. Nah, untuk rincian pendapatan selanjutnya yaitu rincian pendapatan bulanan. Untuk gambaran penjualan keripik tempe bulanan, penjualan per hari dikali 7. Berdasarkan kebutuhan jangka pendek usaha saya membutuhkan biaya-biaya di awal usaha ini sebesar 666.000. Ini masih kebutuhan jangka pendek dan dikalikan 4 dalam waktu sebulan. Maka rinciannya adalah 500.000 dikali 7. 7 ini untuk jumlah hari dalam seminggu, maka jumlahnya adalah 3.500.000. 3.500.000 yang saya dapatkan dalam satu minggu, saya kurangkan dengan biaya-biaya yang saya gunakan, yaitu 666.000. Maka menjadilah pendapatan saya 2.834.000. Jadi, secara singkat, pendapatan kotor per bulan usaha saya adalah jika mencapai target penjualan, saya sudah mengantongi 11.336.000. Nah, demikianlah rincian pendapatan usaha saya yang tadi. Kita masuk ke kesimpulan. Untuk penutup usaha saya, demikianlah laporan yang dapat saya buat. Pada intinya, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Bisnis dibangun dengan tujuan untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Dari analisis di atas, saya sebagai penyusun dapat menyimpulkan bahwa menjalankan suatu bisnis bukanlah perkara yang mudah. Pebisnis harus memahami komponen-komponen yang berada dalam ranah bisnis sehingga dapat meminimalisir kerugian dan menghindari usaha kita bangkrut. Sekianlah penjelasan dari saya dalam tugas kali ini, dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen yang telah membimbing selama 1 semester ini, dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.